Tapi misal antri makanan gratis, tidak apa-apa kalau memang itu dibagikan untuk semua. Tapi kalau ada di depan kita orang-orang yang tidak mampu beli, dan kita ikut memaksakan diri pada kita sanggup beli, nah itu sudah kurang baik. Beri kesempatan mereka. Ya, kalau sudah semua kebagian dan masih ada sisanya, ya kita niat untuk menjadi jalan kebahagiaan bagi yang ngasih. Hati-hati nih hadirin, jangan suka seneng nelpon ke temen yang kira-kira suka traktir. Ayo apa kabar friend? Pengen ditraktir. Karena ada yang suka basa-basi baso. Ya. Kalau kita sudah nggak berharap ke makhluk itu bahagia. Berharap dari makhluk itu salah satu bagian dari penderitaan. Ada seorang bapak, istrinya masak nasi goreng. Kemudian terlalu asin. Udah buru-buru, aduh pak, ternyata asin sekali. Gak apa-apa, biasa aja. Maaf ya pak, gak sempat. Gak apa-apa. Tenang aja. Udah pergi ditanya oleh anaknya, Pak, kenapa Bapak kok tenang saja padahal makanan ini terlalu asin. Nah, nasi goreng asin mah gak akan melukai kita. Tapi kalau Bapak ngomong jelek akan melukai ibu. Nasi goreng asin itu tidak akan melukai kita. Tapi kalau kata-kata yang tidak enak akan melukai hati ibu. Sudahlah. Jangan sampai kita dikasih nasi goreng yang keasinan padahal kita enggak luka. Kita ngomong sesuatu yang membuat istri jadi luka. Tidak adil, benar? Ini tingkat tinggi nih hadirin, mengerti tidak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan kepada kami petunjuk-Mu, ketakwaan padamu, kesempurnaan kebersihan hati, dan kecukupan di hati kami. Berkahi majelis ini ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin. Kita memerlukan petunjuk Allah di dalam segala keadaan. Sekecil apapun. Allah subhanahu wa ta'ala al-hadi. Dialah Allah yang maha memberi petunjuk. Tanpa petunjuk Allah, kita tidak tahu apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Ada sebuah doa yang sebaiknya kita benar-benar memahaminya selain menghafalnya. Doa ini disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW. An Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang benar-benar sahih ya. Ya Allah, hamba mohon kepadamu. Allahumma inni as'alukal huda.
petunjukmu. Wa tuqa, ketakwaan kepadamu. Wal afafa, keterjagaan diri. Wal gina, kekayaan. Maknanya lebih dalam daripada yang disampaikan itu. Derajat hadis ini sahih. Sahih. Nah, saudaraku sekalian, secara sederhana begini. Kita untuk melakukan apapun memerlukan petunjuk. Kemudahan itu datang kalau kita sudah dapat petunjuk. Sederhana saja. Jalan menuju ke pesantren ini tanpa pengetahuan tidak akan pernah sampai ke sini. Lebih mudah kalau tahu alamatnya, tahu jalannya. Lebih mudah lagi kalau dijemput dan sampai ke sini. Semuanya ini adalah petunjuk. Bicara seperti ini tanpa petunjuk dari Allah bisa ngawur. Dan yang paling penting, hidayah petunjuk Allah itu ada tingkatannya. Pernah kita bahas. Hidayah yang terendah ketika kita lahir adalah insting bayi. Kita menangis, kita bisa menyusui, itu semua hidayah. Hidayah tanpa pertolongan Allah kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan waktu kita bayi. Tingkatan selanjutnya adalah hidayah dari Allah lewat panca indera. Kalau insting untuk makan, binatang juga dapat. Lebah itu juga dengan petunjuk Allah mencari bunga. Bingung sekali. Tapi dengan petunjuk Allah, lebah tahu bunga di mana walaupun jauh, tahu bagaimana cara menghisap bunga, tahu kembali ke tempat asalnya. Masya Allah, ini semua 100% keterlibatan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah tingkat kedua adalah panca indera ini. Mata melihat untuk melihat, telinga untuk mendengar. Ini informasi seperti halnya saudara sekarang. Bisa mendengar, bisa melihat, ini sumber hidayah. Sumbernya dari Allah, jalan hidayah. Bisa mencium, bisa merasa, bisa meraba, ini hidayah. Binatang juga dapat ini. Bahkan ada binatang yang lebih canggih penciumannya daripada kita. Beruang itu 3 kilometer bisa mencium bau-bauan. Alhamdulillah, saya secukupnya saja. Karena kalau 50 meter saja ya, mungkin angin dari sana semua berhembus ke sini, tekanan batin untuk mencium aroma. Ya, alhamdulillah. Tidak tercium, hadirin. Karunia Allah. Kalau semua tercium, agak pening ceramah sore-sore begini ya. Mata, ada yang matanya lebih hebat dari kita. Raja Wali, elang, dari tinggi bisa membidik. Alhamdulillah, terbatas ini pandangan. Kalau segala kelihatan pening. Pendengaran terbatas. Kalau segala terdengar, bisa stres kita ini. Karena di tempat ini, suara bukan hanya suara saya. Selain suara di luar, juga suara jin. Di sekitar kita ada jin yang sedang ngobrol. Alhamdulillah tidak terdengar. Bisa terbayang kalau kuntilanak memanggil anaknya. Bisa stres, benar. Belum suara nyamuk, belum lagi suara-suara handphone. Berapa miliar suara yang ada di sekitar kita dan alhamdulillah tidak terdengar. Benar? Oleh Allah diatur desibelnya yang wajar. Aduh, tidak terbayang. Kalau telinga saya sangat peka. Ini kan duduk begini
beragam bunyi-bunyian. Ya. Walaupun saudara tenang, belum tentu tidak mengeluarkan sesuatu. Kalau peka, ngoprat, repot, stres hadirin. Alhamdulillah terbatas. Tuh, yang batuk juga sedikit saja ya, terdengarnya. Kalau semua yang batuk terdengar jelas, bisa stres. Terutama gorengan yang di depan, alhamdulillah. Nasi goreng jamba roti tidak tercium, tidak terdengar. Kalau tercium, tidak khusyuk pengajian ini. Lidah dan raba kita dibatasi. Tingkatan hidayah selanjutnya adalah akal. Nah, ini hewan tidak sebanyak hidayah akal yang diberikan Allah ke kita. Kuda itu tingkat akalnya yang tertinggi itu seperti anak umur 3 tahun. Katanya begitu dalam penelitian. Ada juga beberapa binatang, tapi tidak ada yang bisa menyaingi kecerdasan manusia. Tapi manusia yang diberi akal, hidayah akal, banyak termasuk orang yang tidak tahu zolim sekalipun kepada Allah dapat. Dan hidayah yang tertinggi adalah hidayah iman. Islam, iman, ihsan. Masya Allah. Alhamdulillah. Makanya kita harus minta kepada Allah. Silakan diikuti. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Harus hafal ini hadirin dan harus minta dengan sungguh-sungguh. Karena sebagian ulama menyatakan ini doa ringkas tapi mencukupi. Urutan-urutannya juga. Jadi sebelum ketakwaan itu yang pertama adalah al-huda, petunjuk. Tanpa ilmu tidak ada ketakwaan. Ilmu itu pupuk iman. Ilmu itu pemandu amal. Rasulullah datang, syariatnya membagikan ilmu, baik dengan keteladanannya, baik dengan ucapannya, baik juga dengan diamnya. Taksir. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita harus sangat serius meminta kepada Allah dalam hal apapun. Jangan hanya masalah perjodohan saja. Itu penting memang. Jangan sampai saudara mencintai yang tidak ada garis jodohnya. Ini kan apes, ya. Bayangkan jatuh cinta, tapi di sisi Allah tidak ada ketentuan jodoh buat saudara. Harus minta supaya kalau mau dapat jodoh yang udah ada garisnya. Yang baik lagi garisnya. Kan ada yang garisnya pezina dan sebagainya. Kalau kita menjadi baik nanti digeser ke takdir yang khusus untuk orang baik. Rizki kita minta petunjuk supaya ngepas. Orang masuk ke hutan belantara. Bandingkan ini, mana yang kira-kira bahagia dan efektif? Masuk ke hutan dengan berjuang mencari jalan sendiri, atau masuk ke hutan belantara, lapor kepada pemilik hutan yang sudah janji nih. Kata pemilik hutan begini, kalau engkau meminta kepadaku dan memasrahkan dirimu, kata pemilik hutan, engkau akan kutuntun melewati hutan belantara ini di jalan terbaik, tersingkat, tersukses, engkau bahagia, engkau mulia. Enak sekali. Mau ke hutan bawa galon 2 di sini. Untuk apa bawa galon? Perlu petunjuk. Kami di hutan perlu air minum. Tenang, cool.
Tenang, di hutan ini ada mata air. Nanti saya tunjukkan mata air paling bersih. Kenapa bawa beras? Kami ke hutan harus bawa perbekalan. Tenang, hutan belantara ini penuh dengan makanan yang enak, halal, segar. Petunjuk itu, benar? Kalau tidak dia ngangkut galon 2 di lehernya. Belum lagi karung. Itu bawa apa? Helm segala macam, baju besi. Takut ada binatang buas, tenang. Paling juga babi hutan. Babi hutan itu sederhana. Dia larinya lurus, tidak bisa belok. Tinggal kita gini, set gini, dia los. Kalau itu selamat, ya. Enak kalau mau masuk hutan diberitahu ilmunya, betul? Lebih enak lagi sepanjang jalan dituntun, jangan ke sana buntu. Sini nih, tapi mudun, itu kan ada air minum. Bah, ini nanjak, kalem, sengaja tempat yang nanjak karena ada nangka sudah matang. Enak hadirin. Mau nanjak, mau mudun, kalau ada yang nuntun enak. Itulah hidayah. Makanya orang-orang yang dituntun Allah tuh enak saja hidup ini. Termasuk ketika kena musibah, ketika kena kepahitan, kalau dibukakan hikmah udah tidak pahit lagi itu. Saya dengar ini sahabat saya Agus kemarin, alhamdulillah istri saya hamil. Senang kita mendengarnya. Tadi malam istri saya keguguran. Tadi ditanya bagaimana? Satu sisi sebagai manusia sedih. Tetapi kalau ingat hikmahnya, Allah mungkin belum mengizinkan saya punya anak. Ya Allah tahu kesanggupan. Jadi ayah tuh bukan hanya beranak hadirin. Jadi ayah tuh harus bisa memimpin keluarga, menjadi contoh, bisa mendidik, bisa melatih, bisa membina, bisa mencukupi dengan rezeki yang halal. Tidak semudah itu. Ya itulah punya anak gitulah. Pertanggungjawabannya. Jadi kalau keguguran ya berarti belum waktunya. Nah ketika dibuka hikmahnya, tenang. Kan yang membuat menderita itu kalau ada kejadian tidak mengerti hikmahnya. Yang kedua adalah watuqa. Ketakwaan yang menyeluruh. Ketakwaan itu artinya orang takwa itu orang yang yakin kepada Allah, patuh kepada perintah Allah, dan menjauhi larangannya, serta hatinya pasrah ke Allah. Itu takwa. Jadi kalau orang takwa itu hati, lisan, sikapnya kompak sama. Tidak cukup hanya hati, tapi tubuhnya juga menjadi patuh kepada Allah. Patuh ini juga termasuk menjauhi larangan Allah. Dan juga ada satu lagi, orang takwa juga punya kepasrahan ke Allah. Al-afaf, yaitu keterjagaan melakukan. Ini kalau dengan dua ini udah bagus. Nah, yang umum ini huda dan watuqa. Tapi kalau al-afaf itu naik lagi tingkatnya. Jadi dia jadi lebih terpelihara dari apa yang diharamkan, dilarang agama, sehingga jiwa kita bersih. Hati kita bersih, itu al-afaf. Jadi kita harus minta nih, selain kita diberikan petunjuk, diberikan hidayah takwa, dan juga kita diberikan keterjagaan. Ini lebih tinggi lagi kalau sudah takwa saja sudah mulia ya. Tapi kan iman turun naik. Makanya kita minta ke Allah supaya ada keterjagaan. Dan yang keempat tadi adalah al-ghina. Ghina itu kekayaan hati. Nah orang yang ghina ini bukan melimpah ruah kekayaan, tapi hatinya itu sudah tidak ngarep-ngarep apa dari orang lain. Tidak ngarep-ngarep dikasih, tidak ngarep-ngarep diberi. Kan kita kalau lihat jajan aja gitu, suka ada arep-arepan tuh ditraktir. Padahal ada uang. Termasuk naik angkot dengan teman agak kaya,
agak lama kita nyari uang. Dengan harapan dibayarkan oleh dia. Uang ada tapi hatinya fakir. Siapa yang mau diberikan buku gratis? Saya, padahal dia sanggup beli. Nah itu kefakiran. Ya memang pengenlah gratis Maya. Tapi misal antri makanan gratis. Tidak apa-apa kalau memang itu dibagikan untuk semua. Tapi kalau ada di depan kita orang-orang yang tidak mampu beli, dan kita ikut memaksakan diri pada kita sanggup beli, nah itu sudah kurang baik. Beri kesempatan mereka. Ya, kalau sudah semua kebagian dan masih ada sisanya, ya kita niat untuk menjadi jalan kebahagiaan bagi yang ngasih. Hati-hati nih hadirin. Jangan suka seneng nelepon ke temen yang kira-kira suka traktir. Ayo apa kabar friend? Pengen ditraktir. Karena ada yang suka basa-basi baso. Ya. Rekan-rekan. Jaga izah kita ya. Walaupun kita terbatas. Jangan sampai memalukan meminta-minta. Kalaupun darurat kita harus meminta, mulut saja. Kalau hati jangan. Kalau hati dan mulut sama berharap ke makhluk, giliran tidak ada takdirnya, robek hati ini. Tapi kalau hati ke Allah, mulut ke makhluk, saya dalam keadaan kepepet sekali ini. Bisa bantu saya? Wah maaf, nggak bisa. Ini nggak luka. Karena berarti Allah tidak menjadikan beliau jadi jalan pertolongan Allah untuk kita. Gak apa-apa. Maaf saya gak bisa bantu. Padahal dia pun gak usah gitu. Itu ngarap-ngarap sama dia. Karena saya lihat dompetnya tebal. Justru bon tagihan. Ya. Udah gak usah ribet lah ya. Kalau orang gak bisa bantu selesai. Allah yang menggerakkan. Nah orang-orang yang gina itu. Yang ghina fi qalbi, yang kaya hatinya, merdeka hidupnya. Walaupun dempetan bareng, misalkan ini botram, ini ayam bakar, ini sate marangi, sini gepuk, di sini pizza, sedang dia hanya nasi awuk, nasi tutug. Gitu. Tenang aja, tidak begini. Kalau meletet itu pengen. Tenang saja, terima apa ada. Kalau kita jaga izah kita, nanti mereka tuh dibuat ngelirik oleh Allah. Kamu pengen ayam ya? Nah, saya jaga kehormatan. Oh kalau gitu nggak jadi dikasih. Begitu misalkan. Kalau saudara kecewa berarti tetap ngarap-ngarap. Tenang aja. Tenang. Ya Allah kok gitu-gitu amat sih. Oh hadirin. Kalau kita sudah nggak berharap ke makhluk itu bahagia. Berharap dari makhluk itu salah satu bagian dari penderitaan. Minta ke Allah supaya dicabut. Berharap, bersandar, bergantung ke makhluk. Di antaranya doa yang tadi. Allahumma, maksudnya ikuti. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Masya Allah, amin. Beda rasanya ya ketika belum paham dengan paham. Beda lagi rasanya ketika paham dan butuh di sini ya perlu. Ya Allah, hamba mohon kepadamu petunjukmu ya Allah. Kerasa sangat mengharapkan ketakwaan padamu ya Allah. Keterjagaan diri ini dari apa yang engkau haramkan sehingga hati ini bersih. Wal ghina, saya mohon padamu kecukupan sehingga tidak berharap selain hanya berharap darimu. Masya Allah. Kalau bisa seperti ini, waktu doa itu ada rasanya.
dibanding dengan Allahumma inni as'alukal huda, amin, amin, amin. Wa tuqa, amin, amin. Wal afafu, amin. Wal ghina. Tidak sepenuhnya salah, tapi rasanya kita juga kalau mau pinjam uang lah, pinjam uang, sok, pinjam uang. Kabulkan lah. Pinjam duit orang enak, Kita kan pinjam uang gak begitu ya kan? Sebetulnya saya sangat malu. Tapi sudah tidak lagi jalan. Bisa saya pinjam uang dulu. Ada rasanya ya kan? Bandingkan. Sok, kalau pinjam duit lah, sok, pinjam duit orang. Mana yang kemarin itu, ini tidak bagus. Ada, silakan lanjutkan Ustaz. Ada ayatnya tentang tes. Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 54. Surat 22 ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمنوا إلى صراط مستقيم. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Allah Tuhanmu. Lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang beriman kepada jalan yang lurus. Tidak ada lagi yang bisa menunjuki kita apapun juga selain Allah. Maka kita tidak pernah bisa lepas dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu juga 17 kali kita sehari. Minimal. Minta hidayah itu kan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Nah hadirin. Kalau kita sudah minta, siap-siap. Allah mengabulkan. Allah kan maha mengabulkan doa. Allah mendengar tidak doa kita? Yakin? Mau khusyuk, mau tidak khusyuk, pasti didengar. Mau keras, mau pelan, mau di dalam hati, Allah tahu. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Surat apa? Al-Mulk ayat 33. 15? Oh ganti lagi saya. Saya yang ganti ininya. 13, 15? Oh dah pas kalau gitu ya. Dari saya 33, dari sana 15 supaya adil 13. Yang benar itu dua-duanya lupa ya. Ayat 13. Mau engkau rahasiakan, mau engkau zaharkan, Allah tahu isi hati kita. Jadi jangan risau, Allah tahu. Nah hadirin, Allah memberi petunjuk kepada kita sesuka Allah, bukan sesuka kita. Kadang-kadang lewat guru, lewat orang tua, lewat pendamping hidup, lewat teman, kadang lewat anak, kadang lewat orang yang sebel ke kita. Ada kalanya Allah memberi petunjuk lewat orang yang sebel ke kita, atau yang musuh kita, ngemusuhin kita maksudnya. Atau lewat hewan, atau lewat kejadian. Kalau kita peka bahwa kita mencari petunjuk Allah, apapun kalau itu kebenaran, lewat siapapun itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Punten ya, dalam bahasa Sunda ceuk paripaosna. Apa bahasa Indonesianya? Maaf ya. Saya nggak enak ngomongnya nih.
Walaupun keluar dari pantat ayam, kalau telur ambil, gitulah itu intinya. Artinya manfaat. Tapi kalau selain itu janganlah, ya. Nah, hadirin sekalian, kali ini kita coba orang yang mengkritik kita tuh, itu sebetulnya bagian dari terkabulnya doa. Hati-hati nih. Kalau kita sudah minta petunjuk, lalu Allah ngasih petunjuk dan kita marah, error. Aneh. Tunjukin dong saya jalan. Pas ini jalan, ngaco kamu. Kan ngaco. Ngomong aja, ilir mana itu. Kamu minta ditunjukin, giliran ditunjukin marah-marah. Error, benar? Harusnya kalau ada yang nunjukin bagaimanapun caranya, itu merupakan terkabulnya doa. Memang idealnya kalau yang memberikan masukan ke kita itu isinya baik, caranya benar. Oh ini pulen, benar? Kang, maaf sekali. Saya mohon maaf. Sepertinya Akang tadi bacaannya kalau bisa disempurnakan akan lebih baik. Aduh ini enak betul koreksi gini. Tapi ada juga yang isinya benar, caranya kurang. Isinya baik, caranya kurang pak. Ngaji itu balik pisan. Bener atuh. Halo hadirin. Isinya benar memperbaiki bacaan kita, cuma caranya kadang-kadang tidak cocok. Bagaimana menghadapi yang seperti ini? Ini lebih banyak lagi pahalanya. 1, kita dapat koreksi. 2, dapat penggugur dosa, ada sakit hati. Ya. Yang ketiga, kita latihan sabar. Yang keempat, latihan membalas keburukan dengan yang baik. Kalau di sini ada ular, saya tidak lihat, mau matuk. Punten ada ular, mau matuk. Telat hadirin, mereka baru dipatu. Iya siapa bahaya itu, pakai matanya, awas ular. Nggak enak memang, suruh pakai mata. Di sini ada pemukul kasti. Mana yang kita pentung? Jawab hadirin. Bukan ketawa, jawab. Ular dulu terus. Saudara dipentung. Ular dulu terus kasih hadiah. Jangan ular dulu terus mentung yang ngomongnya. Nah hadirin sekalian, banyaknya mah kalau dikoreksi kita dipentung yang ngasih tahu. Kang, jangan banyak omong dong. Yang penting mah bukti. Itu teori teh hese nyaho. Pak, jangan banyak marah-marah dong Pak. Jadi Bapak tuh, kamu tuh nggak tahu ya, bahwa Papa tuh sifatnya seperti Umar bin Khattab. Jauh bisa. Ada orang yang kalau dikoreksi tuh lebih sibuk bela diri. Aneh. Harusnya kan kalau dikoreksi lebih sibuk memperbaiki diri. Seperti ada upil di hidung. Kang, upil tagel, kita pemanis. Kan kurang. Maaf hadirin. Pilih. Kalau ada upil di sini kita nggak lihat. Mending dipuji atau dikoreksi. Mending maaf ya Kang ya. Demi kesejahteraan lahir batin Akang. Demi karir Akang. Tolong diperhati. Kelamaan. Ya. Mengerti tidak hadirin? Kalau kita merindu petunjuk Allah, pokoknya mah apapun yang membuat kita tahu kekurangan dan kesalahan kita, bagaimanapun caranya itu karunia Allah, terkabulnya doa. Kita jangan hanya menyiapkan diri oleh orang yang menasehati dengan baik, lemah lembut, bijaksana, belum tentu begitu semua. Karena ada kalanya ia dapat ilmunya, ia riadoh kesabaran, ia penggugur dosa, ia ladang amal memaafkan, ia ladang amal membalas keburukan dengan kebaikan. Bisa jadi seperti itu. Musuh yang mengoreksi kita menjadi kita baik,
dekat dengan Allah itu lebih baik dibanding kawan yang membuat kita terjerumus jauh dari Allah. Makanya bapak-bapak, kaum calon suami, kalau nanti punya istri yang peka sekali, sering ngoreksi, segalanya dikoreksi, itu teh petunjuk bahwa saudara harus sabar. Ada yang peka salah, tapi lihat dulu esensinya. Kalaupun caranya kurang ngepas, tapi isinya benar, syukuri. Bangun tidur, Pak, bangun tidur itu doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Bagaimana jadi orang tua yang baik kalau doa ini aja nggak hafal? Cik atuh bu tong dakwah wae karek hudang. Itu teh petunjuk Allah. Tinggal bu ulangi, cik ulangi, catat bu. Rekam. Saya hafalnya bangun tidur teh Allahumma barik lana, itu makan Pak. Misal. Kita suka jengkel dikoreksi, padahal itu teh karunia Allah. Benar? Bangun tidur, kita bangun teh ngoyong. Kucing. Kucing kan kalau bangun tidur stretching, ya kan? Lihat. Ini teh bukan kebetulan saya lihat kucing stretching. Jangan-jangan browsing apa manfaat stretching. Ternyata otot-otot meregang, pembuluh darah menjadi lebih lancar, oksigen jadi masuk, Masya Allah. Kucing yang ngasih pelajaran ke kita. Iya hadirin, tidak ada yang sia-sia kejadian. Jadi artinya siap dengan 4 hal. Masukannya, koreksinya benar, caranya kurang baik. Caranya baik, enak. Ada juga koreksinya benar, caranya kurang baik. Terima, karena yang penting kan koreksinya benar, betul? Perkara cara yaitu ladang penggugur dosa, ladang sabar, ladang membalas keburukan dengan kebaikan dan pelajaran. Supaya kalau kita ngasih tahu orang jangan kayak gitu. Ada juga yang isinya tidak benar, tapi caranya baik. Maaf ya Pak, itu dompet saya bisa dikembalikan. Nah ini nyangka maling ke kita ya. Tapi sopan. Sebentar saya lihat dulu. Ini dompet saya, oh maaf ya Pak, nggak sengaja. Beres, nggak usah. Mana tong nuduh, jangan. Ada kalanya kita tidak salah, tapi dikoreksi, betul? Tapi dia baik, niatnya baik. Nggak apa-apa, tinggal kita maafkan, jangan diperpanjang. Ada juga yang koreksinya salah dan caranya jelek. Ini berarti pahala sabar. Ya, tenang saja, kita tidak akan rusak dengan dikritik orang. Tidak ada bahayanya dikritik tuh hadirin. Yang bahaya itu tidak mau dikritik. Ada seorang bapak, istrinya masak nasi goreng. Kemudian terlalu asin. Udah buru-buru, aduh Pak, ternyata asin sekali. Gak apa-apa, biasa aja. Maaf ya Pak, gak sempat. Gak apa-apa, tenang aja. Udah pergi ditanya oleh anaknya, Pak, kenapa Bapak kok tenang saja padahal makanan ini terlalu asin. Nah, nasi goreng asin mah gak akan melukai kita. Tapi kalau Bapak ngomong jelek akan melukai ibu. Ini nasi goreng. Apa yang salah? Hah? Apa? Ada yang salah enggak? Apa ini? Kenapa saudara ketahuan? OPA. Nasi goreng itu enak. Saya salah tadi asin ya? Maaf hadirin. Nasi goreng asin itu tidak akan melukai kita.
Tapi kalau kata-kata yang tidak enak akan melukai hati ibu. Sudahlah. Jangan sampai kita dikasih nasi goreng yang keasinan, padahal kita nggak luka, kita ngomong sesuatu yang membuat istri jadi luka. Tidak adil, benar? Ini tingkat tinggi nih, hadirin, mengerti tidak? Ya kan? Kita kadang-kadang untuk sesuatu tuh mau ngerecek tuh mah, itu asin teuing. Emangnya ucing, zolim. Ya. Janganlah hadirin, kalaupun ada yang tidak nyaman, ya jadikan pelajaran. Silakan Ustaz. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, manakah di antara kawan-kawan kami yang terbaik?" Beliau menjawab, "Seseorang yang dengan melihatnya mengingatkan engkau kepada Allah. Dengan perkataannya bertambah amal kebaikan kalian, dan amal-amalnya mengingatkan kalian kepada akhirat." Hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Oh, ini tentang sahabat. Sahabat yang baik, 3 cirinya. Kalau kita berjumpa, jadi ingat Allah. Karena sikapnya, tutur katanya, perilakunya, membuat kita ingat kepada Allah. Kalau kita mendengar pembicaraannya, nambah ilmu dan amal kita. Dan kalau kita melihat pribadinya, perilakunya, kita jadi ingat kepada kehidupan akhirat. Itu sahabat yang baik. Itu juga calon jodoh yang baik. Kalau saya lihat suami saya, jadi ingat hutang. Ya. Kurang baik nih. Ingatan yang kurang baik ya. Makanya hadirin, kalau ada teman, terpenting dari teman kita itu adalah jadi cermin bagi kita. Bukan untuk memuji kita teman itu. Yang paling penting adalah membantu kita memperbaiki diri. Benar? Masih ingat pengajian kemarin? Manusia kan ingin 3 hal. Bahagia, mulia, dan selamat. Mana yang penting di antara 3 itu? 3-tiganya. Mana yang terpenting? Jawab, bahagia, mulia, atau selamat yang penting? Selamat. Jangankan kita, nyamuk saja cari selamat. Benar? Jadi sangat rendah derajat kita kalau mencari kesenangan sampai mengabaikan keselamatan. Sangat rendah kualitas kita kalau mencari kedudukan, kemuliaan dengan mengabaikan keselamatan. Karena tidak ada yang bisa dinikmati kalau tidak selamat. Nah, kalau ingin selamat, selamat dari apa? Siapa yang membahayakan kita? Kejelekan, keburukan orang lain, atau dosa, kejelekan, keburukan diri sendiri? Begini ya hadirin ya, saya bertanyanya dengan penuh energi. Bayangkan, udah nanya berenergi, jawabannya lowbat. Kan agak kurang imbang hadirin ya, tolong. Sebetulnya saya tidak ngarep-ngarep jawaban. Tapi asa gimana gitu hadirin. Dengerin hadirin, jadi siapa yang membahayakan kita dalam hidup tuh? Dosa, keburukan, kejelekan orang lain atau diri sendiri? Kalau gitu kenapa kita terlalu sibuk mikirin kejelekan orang lain tapi tidak pernah punya keberanian dan kejujuran melihat diri sendiri? Bahkan ketika ada orang yang memberitahu kesalahan kita, malah kita marah. Sangat aneh hidup ini.
Dosa orang yang tidak berbahaya bagi kita korek-korek, kita pikirkan siang malam. Tapi dosa sendiri yang pasti berbahaya, tidak kita pikirkan. Makanya kalau ada orang yang membantu kita tahu kesalahan, kekurangan kita, itu hakikatnya petunjuk dari Allah dan syariatnya, orang itulah sebetulnya orang yang berjasa untuk kita. Betul? Ini serius hadirin. Kalau ada orang yang berani mengoreksi kita, itu lebih baik dibanding yang hanya memuji kita. Kalau kita kebiasaan dipuji, kita akan menikmati pujian itu. Karena memang nafsu kita suka sama pujian. Tapi yang paling parah adalah kalau pujian itu tidak cocok dengan kita. Dan kita jadi mengakui bahwa itu kita. Masih ingat ilmu kentut? Kita kentut bau, kata orang-orang harum. Kita percaya, harum ya harum. Jadi yakin bahwa dirinya teh harum. Padahal hidungnya menjelaskan. Bau karbit. Tapi karena dia dipuji, udah jadi merasa anggrek. Flamboyan. Padahal jauh pisan dari karbit. Nah hadirin sekalian, ayo cari teman yang berani mengoreksi kita. Cari pendamping hidup yang berani mengoreksi kita. Kalau jadi atasan, hati-hati. Makin sedikit orang yang mengoreksi, makin bahaya. Paling bahaya dalam hidup kita adalah kalau tidak ada orang yang mau mengoreksi kita. Karena kita sendiri menutup pintu itu. Biasanya orang sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Apa sih ruginya dikoreksi? Jadi rontok rambut kita gara-gara dikoreksi. Jadi copot hidung kita. Jadi megar kulit kita. Enggak ada apa-apanya. Hanya karena kesombongan kita saja. Kita tidak mau dikoreksi. Orang yang tidak mau dikoreksi itu paling susah berubah. Dan repotnya selain tidak mau dikoreksi, dia suka ngebohong, ngarang alasan. Dan lebih buruk lagi, nyerang sama yang ngasih taunya. Kang, akang rajin ke masjid. Tolong dong. Jangan sombong. Gini-gini juga rajin ke masjid. Apalagi kamu. Udah gak ke masjid, sombong. Gitu. Telah ngebales. Harusnya kan, oh ya, atau beritahu apa kesombongan saya kira-kira. Harusnya gitu. Satu yang gak mau nyapa. Dan kalau lihat kami ini sepertinya dianggap dipandang sebelah mata. Astagfirullah. Insya Allah saya perbaiki. Beres kan? Di pesantren ini salah satu alat ukur kenaikan pangkat adalah kesiapan menerima koreksi. Suatu saat itu beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang ngajar di pesantren. Nah di sekitarnya ada sampah. Ketika patroli gitu, Kang, apa yang kelihatan? Oh, ada sampah. Gini sebetulnya saya itu sesudah ini akan ngambil sampah. Tapi saya mau mengumpulkan dulu santri, kemudian itu ngumpul sampah. Ada yang nanya. Tinggal diambil, ambil beres. Kenapa harus pakai nanti ngumpulin santri baru ngambil? Bagusan begini. Saya mohon maaf, saya lalai. Saya tadi sudah lihat sampah itu. Tapi hati saya masih belum tergerak. Saya salah dan akan saya perbaiki. Dan siap untuk menerima sanksinya. Kira-kira gimana kita yang mendengar itu? Jadi marah atau tidak? Enggak. Daripada yang tadi sebetulnya saya itu mau ngambil tapi mau ngumpulin dulu santri, nah sesuai itu, sanonaro saja. Cuman nanya itu kelihatan enggak sampah, kenapa jadi manggil-manggil santri? Dan tinggal nyomot juga beres. Hadirin sekalian, kesimpulan dari pertemuan ini, perbanyaklah doa yang tadi. Dan kalau Allah sudah mengabulkan,
memberikan petunjuk lewat cara apapun, siapapun, kita harus sangat serius mensyukurinya. Tidak usah sibuk bela diri. Menghadapi kritik itu jawabannya cuman 2, PD, LT. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Nggak usah sibuk bela diri. Disalahkan mah nggak ada masalah. Kalau membuat kita jadi baik. Dipuji yang jadi masalah. Kalau membuat kita semakin buruk. Siap ini? Nanti kalau pulang ke rumah gitu ya, ada yang ngoreksi teh. Mana teh di mana wae dari pengajian. Ada di pengajian teh buktinya mana? Bukti, mana bukti. Siap, insya Allah dibuktikan. Gitu. Daripada kamu ngomong aja, ngaji nggak, bukti nggak ada. Mendingan saya, hasilnya berantem. Siap. Juga misalkan, kalau ya saya tidak mengajarin hal yang buruk. Kalau ada seseorang, istri di rumah, yang protes, tenang ya. Nih tekniknya gini saya kasih, tisu. Nih lihat. Bukan mau sulap hadirin. Lihat nih. Kalau ini dilempar, ditepuk, melempar. Sekali lagi. Kalau ini nih, shoot, sep. Dapat, betul tidak? Ate kumaha Bapak tuh. Jadi suami tuh tanggung jawab dong Pak. Insyaallah. Atau suami yang ngambek, cik atuh Bu, di rumah teh sing rapi. Bapak teh capek jadi suami tuh. Kata istri teh, Bapak mah gak nyobain jadi istri. Gak akan damai. Mama hamil. Yang ngelahirkan, mempertaruhkan nyawa, ya menyesal Bapak apa? Oh, kalah kita ya kan? Gini nih, akhwat, kalau suami ngadat ya, Bapak teh capek, Bapak yang membanting-banting tulang, saya yang membiayai kalian. Gak usah kita bela diri. Cika tubuh sing ngerti. Iya Pak. Sudah mendengar ini saya semakin paham. Betapa berat jadi seorang suami tanggung jawab dunia akhirat. Saya makin paham. Nah gitu. Dah Bapak mah gak perlu apa-apa. Asal kalian mengerti aja sudah enak. Insya Allah. Dengan obrolan ini saya jadi semakin paham Pak. Alhamdulillah tuh kan. Kalau paham apa sih yang tidak bisa kita selesaikan? Ya tuh lumayan saja 100 juta. Kalau ngambek mah gak akan dikasih, enggak. Itu tekniknya ya. Set gitu. Kalau orang lagi panas, disiram bensin makin membara. Kalau kita dikritik orang kan dengar saja dan gak akan apa-apa. Ya siap, baik. Saya tafakuri, saya renungkan. Pikir dong dengan baik. Ya Pak, saya usahakan dapat hikmah. Sebetulnya saya tuh tidak ingin menyakiti. Hanya ingin menjelaskan. Saya minta maaf, sekarang saya lebih paham. Alhamdulillah, reda. Gitu. Ya, jangan suka orang marah. Karena orang marah tuh tidak siap mendengar kebenaran dari kita. Kesiapannya adalah dia yang didengar. Coba kenapa orang bertengkar, kapak keras-keras, ya enggak? Karena kurang pendengaran. Iya kan? Aneh. Udah deketan teriak dua-duanya dan bareng lagi ngomongnya. Siapa yang dengar? Iya kan? Apa artinya? Akalnya lagi nggak normal. Giliran atau kalau marah tuh, ya. Terima kasih hadirin.
Ada yang didapat tidak dari pertemuan ini? Jadi minta ke Allah dan siap dapat petunjuk itu. Kalau dapat jawabannya apa? Kalau ada petunjuk tentang apa yang harus kita perbaiki, apa tadi jawabannya? PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Sebaik-baik jawaban adalah perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Jangan sibuk beralasan, karena alasan itu bisa memperjelas kesalahan. Lah, ngaku masalah mengaku aja. Terima kasih hadirin sekalian. Ada yang ditambahkan lagi Ustaz Yusuf? Ada. Surat Al-Kahfi ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ingatlah ketika pemuda Ashabul Kahfi itu berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, Ya Allah, Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Masya Allah, ini doa yang harus hafal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Petunjuk yang sempurna. Dulu guru saya mengajari jangan pernah lepas doa ini. Pasangannya adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, wahai yang maha hidup, wahai yang mengurus segala-galanya, semesta ini sendiri tidak memerlukan bantuan siapapun, ya qayyum, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusan saya seluruhnya. Wala taqilni ila nafsi, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata, tarfata ainin. Ini dahsyat. Ini adalah doa yang disampaikan Rasulullah kepada putrinya Siti Fatimah. Harus hafal doa ini. Rasulullah itu tidak mau sekejap mata pun mengurus urusan tanpa pertolongan Allah, tanpa petunjuk bimbingan Allah. Makanya setiap perkataan beliau sempurna, setiap gerak-gerik beliau tertuntun sempurna, dan setiap keputusan beliau pun tertuntun sempurna. Masya Allah. Al-Kahfi ayat 10 tadi ya, dan barusan doa yang disampaikan kepada Siti Fatimah. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Hadi, ya Hadi, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna minat tawabin ya Allah, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan
wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai Allah yang Maha Menatap, berkahi sisa umur ini. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Hapuskan semua aib kami. Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada orang tua selama ini. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selamatkan ibu bapak kami ya Allah, dunia wal akhirat. Selamatkan keluarga kami ya Allah, adik kakak kami. Ya Rabb, berikan pendamping terbaik bagi hamba-hambamu ini. Pendamping yang menguatkan iman, pendamping yang menguatkan amal, pendamping yang menguatkan dakwah ya Allah. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, hafiz, hafizah. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Jangan biarkan satupun jadi ahli neraka. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni guru-guru kami ya Allah, para ulama yang menjadi jalan hidayah darimu. Muliakan guru-guru, muliakan keluarganya, keturunannya. Jadikan setiap amal yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi orang tua, bagi guru-guru kami. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti. Juga ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami agar menjadi pemimpin yang takut padamu. Para pemimpin yang hidupnya lurus di jalan-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang adil, yang dapat membimbing kami ke jalan-Mu. Kami berlindung ya Allah dari siapapun yang menjauhkan kami dari-Mu. Berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan salihan maqbul. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Sempurnakan keislaman kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Cukupi yang sedang kekurangan ya Ghani. Lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Razak. Berikan pekerjaan yang berkah ya Arhamar Rahimin. Berikan jalan keluar yang koridoi ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Lindungi dari setiap ancaman bala dan fitnah ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.